Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan jumlah penduduk yang ada sampai saat ini sudah sedemikian pesatnya, sehingga lahan untuk menopangnya semakin tertekan dan berkurang. Jumlah penduduk yang semakin berkembang juga akan membutuhkan pangan. Pangan yang dibutuhkan akan semakin banyak dalam rangka memenuhi kehidupan mereka. Namun demikian, pangan sangat terbatas. Yang lebih ironis lagi, sekarang banyak masyarakat yang beralih pada salah satu jenis makanan dengan meninggalkan makanan-makanan lokal yang semestinya telah ada. Yang menjadi masalah lagi dengan kebutuhan pangan yang besar dan lahan yang terbatas, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian. Tetapi terbatasnya lahan pertanian membuat banyak sekali perluasan lahan pertanian yang tidak sesuai tempat. Misalnya hutan. Hutan yang keanekaragamannya tinggi diubah menjadi lahan pertanian yang monokultur. Ini sangat berisiko sekali terhadap lingkungan. Banyak petani yang bercocok tanam pada lahan-lahan yang terjal. Akhirnya, status hutan yang lahannya terjal banyak terjadi erosi dan longsor. Akibatnya juga banyak menimbulkan banjir, sedimen, eutrofikasi di sungai, dan lain sebagainya. Cara-cara ekstensifikasi apabila tidak dilakukan dengan arif bijaksana juga dapat menimbulkan berbagai macam dampak permasalahan lingkungan dan permasalahan kesehatan. Pengembangan pertanian yang lain adalah dengan intensifikasi. Intensifikasi juga dilakukan dengan cara mengolah tanah. Dahulu, kita mengolah tanah dengan cara ditugal, kemudian berkembang menjadi dicangkul, dan sekarang ditraktor. Dengan traktor, kedalaman tanah yang dikupas dapat lebih dalam lagi. Intensifikasi pertanian artinya pada lahan yang terbatas dilakukan secara intensif agar produksinya tinggi. Dimulai dengan misalnya penyiapan lahan, pengolahan tanah dengan dibajak dengan traktor, nanti kedalaman yang dicangkul di tanah dibalikkan jadi lebih dalam, potensi erosi. Petani kita banyak yang dari sisi pemahaman tentang pestisida, pengetahuan pestisida masih sangat terbatas. Sehingga mereka menyemprot sering juga dengan dosis yang mungkin berlebih, dengan frekuensi yang berlebih, atau dengan cara menyemprot yang tidak menggunakan APD, menyemprot dengan melawan angin, waktu penyemprotan yang tidak tepat, mencampur dengan berbagai jenis pestisida yang tidak mengikuti aturan. Ini akan memberikan dampak residu pestisida. Lalu nanti masuk kepada tubuh manusia, terakumulasi pada tubuh manusia, risiko kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat nanti akan sangat berbahaya untuk jangka panjangnya nanti. Untuk itu, maka perlu peningkatan pengetahuan para petani, peningkatan kesadaran, perbaikan perilaku yang ramah terhadap lingkungan dalam bercocok tanam. Hal ini dapat mengurangi risiko banjir, longsor, termasuk dampak kesehatan. Pengembangan penganekaragaman pangan ke depan menjadi hal yang sangat penting agar tidak tergantung pada satu jenis pangan saja, misalnya beras. Untuk itu, selain penganekaragaman pangan, peningkatan pengetahuan sangat penting. Bertani pada lahan yang sesuai, penggunaan pestisida yang sesuai agar produksi pertanian tetap meningkat, ketersediaan pangan tercukupi, ramah lingkungan dari proses pertanian, sehingga kesehatan lingkungan bisa ditingkatkan, pertanian juga berkelanjutan, kebutuhan pangan juga terpenuhi. Saya berpikir bahwa dengan kondisi yang semacam ini, kita memang perlu ada langkah-langkah ke depan antisipasi untuk jangka panjang. Penganekaragaman pangan menurut saya sangat penting. Dengan penganekaragaman pangan tidak hanya tergantung pada beras, tidak hanya tergantung pada nasi, tapi kita menghidupkan kembali sumber-sumber pangan yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Pola pikir bahwa makan nasi adalah lebih prestis harus kita kikis sedikit demi sedikit. Makan tidak harus nasi, bisa makan yang lain-lainnya. Sumber pangan kita banyak, jadi kita perlu pengembangan penganekaragaman pangan. Pengalihan fungsi lahan hutan menjadi tanaman menurut saya juga perlu hati-hati. Nantinya potensi gangguan
terhadap keanekaragaman hayati hilang. Lahan-lahan yang terjal kalau mau dikembangkan tanaman pangan tidak harus tanaman pangan yang semusim. Ada kopi, ada cengkeh, ada coklat, itu nanti menjadi tanaman hutan tapi juga mempunyai produksi yang nilai ekonominya tinggi. Bahkan dikombinasi dengan misalnya pengembangan wisata, agrowisata, dan lain sebagainya. Saya rasa antara lain itu, yang lain mestinya masih banyak. Yang saya juga berharap ini hanya sebagai permulaan dari ide-ide yang saya yakin banyak para pakar yang bisa menambahkan. Mudah-mudahan dengan keanekaragaman pemahaman, pengetahuan bisa saling melengkapi sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Mari kita dukung diversifikasi pangan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.